Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prayogi Restia Saputra, dosen tetap program studi perbankan syariah Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Bidang saya adalah manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Hal ini sesuai dengan topik disertasi saya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi yang diajukan untuk sertifikasi dosen tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa program studi perbankan syariah. Materi dalam mata kuliah ini meliputi dasar-dasar pemasaran, khususnya dalam bank syariah, serta aplikasinya dalam perbankan syariah. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu konsep pemasaran bank syariah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami keunikan bank syariah dibandingkan dengan keunikan bank konvensional, serta memahami akad serta produk dari bank syariah. Yang ketiga, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami apa itu segmentasi, targeting, dan positioning dalam pemasaran, khususnya dalam pemasaran bank syariah. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana perilaku konsumen bank syariah. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami bagaimana strategi pengembangan produk bank syariah. Sementara yang keenam, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami bagaimana metode penetapan harga pada bank syariah. Sedangkan yang ketujuh, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang strategi komunikasi pemasaran bank syariah atau perencanaan pemasaran bank syariah. Sedangkan yang delapan, mahasiswa diharapkan mampu memahami saluran pemasaran bank syariah, khususnya di era digital ini. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu memahami seperti apa itu digital marketing sesuai dengan zamannya. Kesepuluh, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan bisa mengelola keluhan pelanggan atau keluhan nasabah. Yang ke-11, mahasiswa diharapkan mampu melakukan praktek penanganan keluhan nasabah dan juga mampu melakukan praktek pemasaran dalam bank syariah. Sedangkan materi yang akan kita kaji atau akan kita bahas dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, perspektif baru pemasaran, khususnya pemasaran bank syariah. Karena di era digital ini tentu saja model-model pemasaran sudah sangat berbeda dengan model-model pemasaran di era-era sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah akad produk dan layanan bank syariah. Yang ketiga, segmen targeting dan positioning, khususnya bagi bank syariah. Yang keempat adalah perilaku konsumen bank syariah yang tentu saja unik, karena ini produk yang spesifik. Kemudian yang kelima, kita akan mengkaji tentang bagaimana strategi pengembangan produk bank syariah agar produk-produk bank syariah itu bisa diterima secara luas di masyarakat untuk meningkatkan market share yang saat ini baru 7%. Kemudian juga akan mengkaji atau mempelajari tentang bagaimana
metode penetapan harga pada bank syariah. Selanjutnya adalah mengkaji tentang saluran komunikasi pemasaran bank syariah, juga komunikasi dan perencanaan pemasaran bank syariah. Kemudian mahasiswa juga akan diajak untuk mengkaji tentang seperti apa itu pemasaran digital atau pemasaran online agar relate, agar zaman ini. Kemudian materi ini juga akan memberikan mahasiswa pemahaman tentang bagaimana menangani keluhan nasabah atau keluhan pelanggan. Karena menangani keluhan nasabah itu merupakan salah satu elemen penting dalam pemasaran. Selain itu juga mahasiswa diajak untuk praktek, melakukan praktek secara role play. Bagaimana proses mempresentasikan produk, mengajak orang untuk melakukan investasi atau mengajukan pembiayaan di bank syariah atau mengadopsi layanan-layanan lainnya berupa praktek pemasaran bank syariah, dan juga mahasiswa diajak untuk melakukan praktek menangani keluhan nasabah pada bank syariah. Adapun buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama Lovelock, berjudul Service Marketing, People, Technology and Strategy, terbitan Pearson. Yang kedua, Bakar Ahmad Al-Serhan, berjudul Principle of Islamic Marketing. Kemudian kami juga menggunakan referensi dari Profesor Dr. Juhaya S. Projo, berjudul Manajemen Pemasaran Bank Syariah. Metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah blended, yaitu gabungan antara online dan offline atau daring dan luring, di mana teknik pembelajaran yang digunakan adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah kami menyampaikan materi berupa ceramah dibantu dengan alat bantu ajar berupa PowerPoint atau video atau yang lain yang membantu memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang materi. Kemudian interaction, yaitu membuka peluang kepada mahasiswa untuk melakukan diskusi, baik itu berupa pertanyaan, tanggahan, maupun berbagi pendapat atau berbagi pengalaman. Sementara asesmen adalah untuk menilai sejauh mana mahasiswa memahami materi-materi yang diberikan. Sedangkan komponen penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah kehadiran dan keaktifan 30%, tugas 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Berikut ini cuplikan video dari salah satu pertemuan kami pada kuliahan. Mohon disaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusikan soal segmentasi, targeting, dan positioning. Khususnya nanti kita akan di akhir kita akan implementasikan ini atau akan mengkerucutkan ini pada perbankan syariah. Ada yang punya pendapat apa itu segmentasi, targeting, dan positioning? Coba, ayo. Boleh? Salah satu? Ya, saya, Pak. Oke, ya ini. Silakan, Yen. Menurut saya ini kalau segmentasi itu adalah proses pemecahan kelompok konsumen yang beragam
menjadi kelompok yang lebih kecil dan seragam atau homogen. Contohnya belum ya? Oke, nanti Contoh, kita akan diskusikan di sini. Kemudian kalau targeting, siapa bisa? Targeting nggak harus benar, karena kita pasti mau belajar ya. Nah, coba, ya ini dilanjutkan targeting. Apa itu? targeting itu merupakan aktivitas menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Kayaknya sudah baca semalam ya, sudah belajar. Nah itu yang bagus mahasiswa begitu. Jadi kalau tahu hari ini mau membahas apa, lebih kurang makna dari segmenting dan targeting adalah yang disampaikan oleh kawan kita, Yeni tadi. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat segmentasi, targeting dan positioning itu merupakan langkah utama dalam pemasaran. Jadi kalau kita menginisiasi atau mengembangkan sebuah produk, itu harus ditentukan dulu siapa segmentasi segmennya, siapa yang ditarget, terus bagaimana positioningnya. Nah, nanti kita di belakang akan lihat contoh-contoh dalam aplikasi nyata. Nah, saya ingat ini ketika pertama kali diluncurkan motor Matic Mio. Waktu itu kalian kelas berapa? 2005 kalian sudah lahir, umur berapa? Sudah. Ya, masih kecil ya. Jadi sebelum ada Mio, itu motor rata-rata bebek. Motor bebek yang sekarang mungkin sudah jarang kita temui ya. Rata-rata motor bebek. Kemudian Yamaha melakukan survei pasar untuk melihat apa sih yang diinginkan oleh orang masyarakat itu. Motor seperti apa. Nah, kalau mensurvei semua masyarakat itu kan akhirnya nanti bias. Jadi luas sekali, heterogen atau beragam seperti yang dibilang Yani tadi. Sangat beragam. Ada yang maunya ini, maunya itu, maunya anu. Orang makan apa warna saja bisa pilih kuning, biru, hijau, putih, orange gitu ya. Maka kemudian Yamaha menentukan segmennya. Segmennya apa? Waktu itu yang dipilih adalah perempuan, khususnya perempuan-perempuan muda dan anak sekolah yang perempuan. Maka itu segmentasinya yang ditarget itu dilakukanlah survei kepada mereka. Apa yang diinginkan, apa produk yang diinginkan? Pertama adalah motor yang ringan, karena biasanya emak-emak sama mbak-mbak kan susah kalau berat ya. Ringan, kecil, terus simple, kemudian bisa buat belanja, bisa buat nganter anak sekolah, dan mudah digunakan. Lalu dari hasil survei itu kemudian Yamaha mendesain sebuah produk yang hasilnya seperti yang kita lihat, motor Matic Mio. Misalnya, yang ringan, oh bentuknya kan kecil, bodinya kecil. Yang simple, simple artinya ya Matic, tidak perlu menginjak pedal persneleng, tinggal puter tangan kanan sudah bisa jalan ya. Terus ada bagasinya, kenapa? Untuk mengakomodasi keinginan tadi agar bisa dibuat belanja. Dan ini tidak bisa ditemukan di sepeda motor bebek. Nah, itu makanya kemudian jadilah produk Mio. Itu namanya riset pasar. Jadi sebelum mengembangkan produk atau membuat produk juga melakukan riset pasar dulu. Apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Itu langkah utama dalam pemasaran. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalian pasti pernah lihat iklan ini. Tahu Renal Kasali nggak? Pernah dengar namanya? Belum, Pak. Nggak pernah Pernah, dengar. Oh, pernah. Ya. Pernah, Pak. Siapa itu yang pernah? Profesor marketing. Oh ya, seorang guru besar dari Universitas Indonesia. Kalau namanya guru besar berarti dia mewakili eh, apa? Mewakili orang kaya, kelas menengah ke atas atau kelas menengah ke bawah? Menengah ke atas. Oke, ya. Menengah ke atas. Dan orang pintar.
Waktu sekolah, saya punya impian besar dan selalu bekerja keras sampai larut malam. Supaya nggak masuk angin, saya minum tolak angin. Dulu serbuk, sekarang cair, keren, praktis. Saya percaya dua hal, niat baik dan bertanggung jawab. Itu yang dilakukan Sido Muncul. Pilih yang terbaik. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nah, kita dengar ya. Kalimat terakhir apa tadi? Orang pintar minum tolak Angin. angin. Jadi dia jelas siapa yang dituju. Karena apa? Karena nanti ada satu produk yang mirip sama persis dengan tolak angin. Sama persis. Cuman beda tulisan di bungkusnya saja. Nah, kita lihat. Nah, itu ini ya. Minum Antangin CRG, mengobati masuk angin, meriang, capek dan kembung. Badan hangat, jreng, wes, bablas angin nih. Produk berkhasiat dari Deltomed. Nah, itu tadi iklan untuk Antangin. Ini pesaingnya tolak angin, mereka head to head di pasar. Head to head itu saling tabrakan ya di pasar. Saling bertabrakan, keras sekali persaingannya di pasar. Oleh karena itu, mereka kemudian daripada berdarah-darah, hancur berdua, maka mengambil segmen yang berbeda. Gimana Pak? Wong itu sama persis, produknya sama. Kalau misalnya motor atau mobil atau HP kan bisa dilihat beda bentuknya, beda selera ya. Tapi ini kan sama bentuknya, apa sama-sama jamu, rasanya juga sama, pokoknya samalah persis. Lalu bagaimana cara untuk membedakannya, untuk membuat pembeda ya? Maka positioningnya yang diubah. Satu, memposisikan diri sebagai minuman jamu anti masuk angin untuk kelas menengah ke atas. Dengan tagline-nya tadi ya, orang pintar minum tolak angin. Kemudian iklannya juga, kalian coba kalau lihat tolak angin mesti iklannya orang-orang kelas menengah ke atas, orang pintar. Misalnya tadi Renal Kasali, kemudian pernah itu Agnes kalau nggak keliru. Kemudian ada Setiawan Jodi, ada Dahlan Iskan. Mereka semua orang-orang kelas menengah ke atas. Ya. Nah, kalau ini kita lihat, coba yang Antangin, ini yang biasa nonton wayang, yang senengannya Basuki, itu pasti orang menengah ke bawah. Basuki kan tokoh Sri Mulat, itu hiburan kelas menengah ke bawah. Sebetulnya, inilah yang menjadi salah satu strategi dari produsen untuk membuat positioning terhadap produknya. Jadi kalau tolak angin, tadi memposisikan diri, memposisikan produknya untuk kelas menengah ke atas, sementara Antangin memposisikan produknya untuk kelas menengah ke bawah, agar tidak bertabrakan di pasar. Pasar yang terlalu luas, mulai dari menengah atas sampai ke bawah, mereka akan tabrakan di semua tempat itu nanti akan berdarah-darah. Biayanya sangat besar, jadi akhirnya mereka pilih segmen dengan positioning masing-masing. Nah, ini juga contoh. Coba ada yang Brio, ada yang tahu ya, Brio. Honda Brio, mobil Honda Brio, itu biasanya dipakai oleh siapa? Oleh orang-orang muda atau orang-orang dewasa yang udah matang? Oleh anak muda, Pak. Anak muda. Coba Yeni, kalau Adia, anak muda atau rata-rata dipakai bapak-bapak? Bapak-bapak kayaknya, Pak. Iya, bapak-bapak. Karena apa? Ini kan sama ya. Sama mobil kecil untuk dalam kota. Ya, kalau dipakai jauh juga mungkin kurang nyaman ya. Mobil kecil untuk dalam kota biasanya dipakai buat pergi di kota-kota aja, buat belanja, buat ke mall, buat ke pasar, gitu ya. Buat antar anak sekolah, buat kerja yang dekat. Nah,
Ini biasanya atau buat kuliah ya. Nah, sejak awal Honda sudah menyadari bahwasanya sulit bertarung dengan Toyota ketika dia mengambil segmen yang sama, target pasar yang sama. Maka dari itu Honda memposisikan produknya mengambil segmen yang lebih sempit, yaitu anak-anak muda. Sementara Agia karena sudah lebih dulu dia ya, jadi kalau Brio dia datang belakangan, maka dia mengambil segmen anak muda. Maka bentuknya juga dibikin lebih sporty, lebih berjiwa muda ya. Dasar-dasar segmentasi ada di geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Kira-kira ini apa ini? Gambar apa? Coat, jaket mantel. Ya, jaket mantel ya, coat. Jaket mantel ini kira-kira yang pakai ini orang yang hidup di Surabaya atau orang yang hidup di Belanda misalnya. Mana Belanda. nanti? Belanda. Kenapa? Karena cuaca di sana dingin. Kalau di Iya. Surabaya kan tidak memungkinkan. Iya. Panas. Nah, itu kita sebut segmentasi yang mempertimbangkan iklim. Kalau orang Surabaya pakai ini mungkin dibilang agak kurang sehat ya, kurang waras ini. Kenapa Papuanasi kayak ini kok gawe jaket mantel bulu? Nah, itu dari sisi iklim. Nah, kemudian targeting. Ini target itu lebih ke ini ya. Misalnya contohnya gini lah. Kita punya satu produk, itu targetnya anak sekolah atau mahasiswa. Gitu ya. Ya, contohnya gini. Kalau kalian jual, misalnya jual makanan. Jual milidi. Tahu milidi nggak? Tahu. Tahu ya. Milidi itu di depan SD atau di depan kampus? Depan kampus juga ada. Benar, itu juga ada. Tapi kalau yang pas itu di mana? Depan SD atau depan kampus? Depan SD kemungkinan, Pak. Ya, depan SD ya. Karena apa? Karena orang mahasiswa kemungkinan untuk beli milidi kecil. Nah, kemungkinan yang paling besar yang beli milidi itu adalah anak SD. Kenapa? Ya, ya selera itu. Makanya penjual milidi dia harus tahu target pasarnya siapa. Beda lagi kalau cilok itu makanan semua bangsa ya, semua umur. Jadi walaupun ibu-ibu dosen itu juga sering kalau beli cilok di bawah ya, di depan. Nah, ketika hanya kalian. Beda lagi misalnya gini, kalau kalian jual es boba, harganya misalnya es boba berapa? Taruhlah 10.000 ya. Kalian orang itu jualnya di depan kampus atau di depan TK? Atau di depan SD? Gimana? Ya. Di depan kampus mungkin. Ya, depan kampus. Karena apa? Karena uang sakunya anak SD itu hanya mungkin 2.000 atau 4.000. Dia tidak mungkin bisa menjangkau es boba yang harganya 10.000. Maka inilah pentingnya bagi para penjual atau produsen untuk menentukan siapa target pasarnya agar pas ya, agar efektif dan tidak membuang-buang energi. Nah, itu mungkin untuk materinya. Sekarang ada mungkin yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rahma. Melihat dari segmentasi geografis tadi, bagaimana cara kita sebagai pemasar jika ingin memasarkan produk kita ke daerah yang regulasinya menolak produk tersebut? Kayak seperti tadi semisal jaket dijual di Indonesia, apakah jaket yang ada di Belanda itu dijual ke Indonesia, apakah Surabaya yang daerahnya panas, itu apakah bisa diterima atau bagaimana? Ya, terima kasih, Rahma.
setelah ini nanti kita akan masuk ke ini ya, contoh-contoh di perbankan syariah. Nah, jaket yang model itu, jaket itu kan jaket musim salju ya, musim dingin. Apakah laku dijual di Surabaya? Mungkin laku, tetap laku, tapi hanya saja kan tidak semua orang membutuhkan. Ya hanya orang-orang yang tidak normal saja yang pengen beli, hanya untuk mengkoleksi gitu ya. Atau ketika dia mau bepergian ke luar negeri ke 4 musim, negeri-negeri yang 4 musim, yang ada musim dinginnya. Dan itu tidak banyak. Kalau laku mungkin tetap laku, hanya saja tidak akan seimbang dengan biaya pemasaran yang dikeluarkan. Nah, seperti halnya ini, saya mau masuk ke contoh di perbankan syariah. Di pasar-pasar, mungkin pasar Kepanjen, pasar Pakis Aji, atau pasar Tasinan, ada nggak ini bank mikro? Dulu kan ada apa, mikro itu ada BTPN Mikro, ada Mandiri Mikro, ada Bank UMKM, Bank Jatim UMKM itu. Ada enggak? Ada, Pak. Ada ya. Nah, ada dulu malah ada Danamon Mikro. Hampir semua bank dulu punya unit mikro. Nah, itu juga dia pasti mendekati pasar kantornya, dekat ke pasar. Karena apa? Karena segmennya, target pasarnya adalah orang-orang pasar. Makanya kantornya juga tidak perlu kantor yang mewah, tidak perlu kantor yang pakai apa dinding kaca, gedung megah, 5 lantai, terus mengkilap kacanya, lantainya gitu. Kenapa? Orang-orang pasar kalau mau masuk ke kantor seperti itu malah enggan. Jangan mau masuk ke kantor itu lepas sandal. Nah, itu ya. Jadi kalau yang di bank-bank yang di dekat pasar itu malah tampilannya sederhana. Agar apa? Agar orang pasar itu tidak enggan atau tidak sungkan untuk masuk ke bank. Beda lagi dengan di kota yang segmennya mungkin tabungannya atau pembiayaannya ratusan juta, bahkan miliaran. Itu kan beda. Dia kelas menengah atas yang merasa tidak nyaman ketika kantornya sederhana seperti di dekat pasar. Dia pasti menginginkan kantor yang lebih nyaman, ber-AC, bersih, mengkilap, lantainya disambut oleh satpam, kemudian kursi tunggunya, sofanya empuk gitu ya. Beda kalau yang di dekat pasar, mungkin juga AC ya adalah, tapi kan tidak harus mengkilap, gedung yang mengkilap mewah gitu kan. Nah, ini menyesuaikan dengan target pasar. Jangan sampai target yang diinginkan itu justru enggan untuk masuk. Karena apa? Karena sungkan. Gitu ya. Ini salah satu contoh bagaimana bank-bank, khususnya bank syariah itu sudah mendesain dia segmennya siapa sih, target pasarnya siapa, sehingga dia bisa memposisikan diri bahkan dari wujud kantornya. Ya. Nah, saya kira itu mungkin satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Kalau ada, kalau tidak ada, kita akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan membahas topik-topik berikutnya. Saya kira untuk hari ini kita cukup sekian. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Kita akhiri ya. Iya, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.